Selamat datang di channel YouTube Internet of Things Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang penggunaan Arduino IDE serta cara menghubungkannya ke Firebase sebagai pengaplikasian dari Internet of Things. Baik, ini merupakan tampilan dari Arduino IDE. Sebelum kita memulai membuat program, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu board apa yang kita gunakan. Misal saya menggunakan ESP32. Maka yang harus saya lakukan adalah menginstal board tersebut. Cara menginstalnya sendiri, pertama klik File, kemudian klik Preference, kemudian masukkan URL dari board yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ESP32. Oke, kemudian setelah dimasukkan URL-nya, kita bisa menginstal board yang kita gunakan dengan mengklik Tools, kemudian masuk ke menu Board, Board Manager. Karena saya menggunakan ESP32, maka saya cari ESP32. Nah, di sini sudah ada dan sudah terinstall, jadi bisa langsung digunakan. Oke, langkah selanjutnya adalah menginstal library. Di sini saya misal menggunakan DAT11 dan Firebase. Yang harus saya lakukan adalah menginstal library-nya dengan mengklik Sketch, kemudian Include Library, Manage Library, kemudian kita cari DAT11. Nah, bisa di-download yang dari Adafruit. Dan ini sudah terinstall. Oke, kemudian menginstal Firebase. Nah, di sini juga sudah terinstall untuk ESP32-nya. Jadi bisa langsung digunakan. Oke, langkah selanjutnya setelah kita berhasil menginstal board dan semua library, kita bisa langsung membuat sebuah program. Di sini saya punya contoh sederhana dari membuat program, yaitu menghubungkan atau mengirimkan data DHT ke Firebase. Di sini saya memiliki beberapa define, yaitu define untuk Wi-Fi, Firebase, dan DHT. Define sendiri adalah deklarasi dari sebuah variabel. Jadi digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah program. Langsung saja kita masuk ke bagian koneksi Wi-Fi. Di sini ini adalah script untuk mengkoneksikan ESP ke Wi-Fi untuk penggunaan internetnya. Di sini ada Wi-Fi SSID dan Wi-Fi password yang sudah kita isi di bagian define. Kemudian selanjutnya adalah inisialisasi dari Firebase. Berikut merupakan scriptnya, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini sudah ada define-nya di atas, yaitu terkait Firebase host atau URL dari Firebase dan token dari Firebase-nya. Jadi kita tinggal mengisi variabelnya saja, karena di sini sudah ada define atau sudah dideklarasikan variabelnya. Nah, ini masuk ke bagian pembacaan sensor. Mungkin di setiap sensor akan berbeda, dan ini untuk pembacaan sensor DHT11, yaitu membaca humidity atau kelembapan dan temperatur atau suhu. Nah, yang bawah ini adalah pengiriman data ke Firebase, di mana yang dikirimkan adalah kelembapan, kemudian suhu, ini suhu dalam Fahrenheit, tapi mungkin bisa dihapus saja. Oke, jadi ini untuk cara mengirim data ke Firebase, di mana data-data yang sudah dibaca oleh DHT bisa dikirimkan dalam bentuk atau dalam tipe data float. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pembuatan real-time database pada Firebase. Di sini kita bisa mengklik browser,
Kemudian kita cari Firebase. Nah, kita bisa masuk ke websitenya. Nah, ini merupakan tampilan ketika sudah login. Jadi, jika teman-teman belum login, bisa login terlebih dahulu. Dan kalau sudah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, kita bisa mengklik buka konsol. Kemudian kita buat project baru. Misal saya beri nama training IoT. Oke, kita buat projectnya menggunakan akun Firebase. Oke, di sini projectnya sudah selesai. Dan ini merupakan tampilan dari project Firebase. Kemudian kita bisa buat real-time database-nya. Create database. Next, di sini pakai test mode. Oke, ini udah jadi real-time database-nya. Untuk kemudian nanti URL-nya bisa kita salin. Nah, kemudian yang dibutuhkan selanjutnya adalah token. Token yang kita gunakan atau akan kita masukkan ke Arduino IDE-nya. Untuk mengetahui atau mendapatkan tokennya, kita bisa mengklik build, kemudian kita klik authentication. Oke, kita buat authentication-nya. Saya menggunakan anonymous saja. Oke. Ya, di sini authentication-nya sudah jadi kita bisa mendapatkan tokennya dengan mengklik icon setting, project setting. Kemudian di sini sudah ada tokennya, yaitu web API key. Kemudian nanti disalin ke Firebase out. Dan ini untuk URL-nya tadi. Nah, ini untuk URL-nya nanti disalin dan dimasukkan ke define Firebase tadi. Demikian penjelasan singkat terkait penggunaan Arduino IDE serta cara menyambungkannya ke Firebase sebagai pengaplikasian dari Internet of Things. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.